Shalom, selamat malam saudara dikasih Tuhan. Kembali lagi kita dalam renungan malam. Biarlah melalui renungan ini kita boleh mengerti lagi apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, malam hari ini saya ingin memberikan judul dari renungan ini. Judulnya begini: kasih itu harus diekspresikan. Jadi kasih itu harus diekspresikan. Artinya kasih itu tidak hanya sekedar menjadi slogan dalam kehidupan kekristenan kita, tetapi kasih itu kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Ada satu ayat firman Tuhan, Yohanes 3:18. Firman Tuhannya bunyinya seperti ini. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya ulangi lagi. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan, teori, atau dengan lidah, sama, cuma diucapkan saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Jadi kasih itu harus diekspresikan dalam perbuatan kita. Nah, saya kasih Tuhan, satu bagian lain Alkitab mengatakan begini: pada masa-masa akhir ini kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ya, itu di Matius 24 ayat 12. Ya. Orang tidak lagi punya kepedulian terhadap sesamanya karena fokusnya, ya, sekarang ini orang cenderung menjadi tidak peduli atau egois, ya, mementingkan kepentingan sendiri atau mementingkan keselamatannya sendiri, mementingkan kesenangannya sendiri tanpa memikirkan bagaimana orang lain. Ya, jadi kasih itu acap kali atau seringkali hanya sekedar slogan, ya, cuma slogan saja. Nah, berbicara mengenai ekspresi atau melakukan dengan perbuatan, ya, nah, kita sama-sama tahu saat-saat ini kita masih dalam kondisi social distancing, ya, atau pembatasan, ya, yang dilakukan kepada sekitar kita, ya, gampangnya begitu. Atau sekarang ini lebih lagi dipertajam itu physical distancing, atau jadi gini, kalau social distancing itu pembatasan jarak antara kita dengan orang di luar pada waktu kita berada di tempat keramaian atau di tempat umum, ya. Jarak paling aman 1,5 meter, itu jarak paling aman, 2-2 meter. Tetapi kalaupun tidak 1 meter cukup, ya. Tetapi sekarang ini karena Surabaya terutama sudah semakin banyak orang yang dalam pengawasan itu, dan di Indonesia pada umumnya itu akhirnya diterapkan yang namanya physical distancing, atau dengan kata lain begini, meskipun kita di keluarga atau satu rumah, itu kita pun juga harus menjaga jarak, gitu ya. Jadi meskipun kita di rumah sendiri dengan keluarga sendiri, tapi kita diharapkan menjaga jarak. Nah, saudara kasih Tuhan, pemerintah mengeluarkan himbauan ini, ya, himbauan ini itu
secara tegas dan tersirat bahwa kenapa kita harus melakukan ini dengan disiplin, ya, dengan disiplin dan dengan ketat, karena penyebaran virus corona ini itu sangat cepat sekali dan selalu saja tidak diketahui. Itulah sebabnya mengapa kita harus betul-betul disiplin untuk melakukan ini semua. Ya, ini bukan main-main, ya, tetapi ini harus kita lakukan secara disiplin agar supaya kita ini satu, kita terbebas dari paparan virus ini. Yang kedua, kalaupun kita merasa kita fit, kita sehat, apalagi ini anak-anak muda, saya sekali lagi menghimbau anak-anak muda YCC, tolong mengerti. Mungkin Anda bisa saja ketawa-ketawa dengar ini, mungkin Anda bisa saja mengatakan, alah, selama ini saya tidak apa-apa. Tapi ingat, saudara atau Anda bisa saja menjadi pembawa virus untuk keluarga Anda, ya. Jadi tolong sedikit mengerti, toh ini nggak selamanya, cuman beberapa saat kita menahan diri, jaga jarak benar, jangan sampai kita bergerombol, ya toh. Sesering mungkin kita cuci tangan, tahan diri untuk tidak kemana-mana. Anda diliburkan sekolah bukan untuk Anda bisa nongkrong-nongkrong atau Anda bisa kongko-kongko sama teman-teman Anda, tetapi Anda diliburkan sekolah itu agar supaya Anda bisa menjaga jarak di rumah saja, melakukan semua kegiatan di rumah, ya. Anda diliburkan untuk tidak berkegiatan di tempat pendidikan Anda, itu bukan berarti ini adalah saat-saat Anda berlibur, saat-saat Anda keluyuran meskipun sesama, ini kita sama anak-anak YCC kok ke Anda. Tapi ingat, itulah yang harus kita ketahui. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus betul-betul bisa memberikan memberikan bukti nyata kita saat-saat ini, bahwa simpel saja, salah satu kasih yang kita harus wujudkan, yang kita harus lakukan dalam perbuatan kita, itu adalah kita ikut saja social distancing ini, atau sekarang ini menjadi physical distancing, yang mana kita sama-sama, kalau kita sebagai orang tua, kalau kita lihat anak-anak kita lagi kumpul-kumpul, ya kita bilangi, ya toh. Kadang-kadang kita ini orang tua suka serba salah, ya, kita tegur salah, tidak ditegur kita salah, gitu kan. Tapi marilah kita sama-sama, ya, anak-anak muda juga harus lebih mengerti, lebih sadar, ya. Tolong jaga keluarga Anda, ya. Tolong jaga ibu Anda, jaga bapak Anda, jaga nenek Anda, jaga mereka-mereka yang rentan terhadap virus ini, ya. Yang lebih lagi, kenapa kita harus betul-betul disiplin? Karena kita sama-sama tahu bahwa dengan kita sehat, ya, dengan kita tidak terpapar virus ini, kita membantu banyak para medis, ya. Mereka kasihan, mereka kerja siang malam tanpa lelah, ya. Kasihan juga aparat keamanan kita, ya. Dan mereka-mereka ini juga butuh kasih kita, ya. Kita tidak bisa mungkin membantu mereka, tetapi paling tidak dengan kita menjaga kesehatan kita menjaga kita tidak
tidak terpapar itu aja, itu kita sudah membantu banyak mereka. Ya, kita sudah banyak melihat di media-media sosial, mungkin di TV, bagaimana mereka bekerja. Ya, dan yang lebih lagi, yang kita harus pikirkan sebagai orang tua, anak-anak muda juga, ya, ini akan membuat ekonomi kita menjadi berat. Ya, hari ini dolar 16.000, ya, dan itu akan semakin berat di ekonomi kita. Ya, dan kalau ini tidak terkendali, maka perusahaan-perusahaan banyak yang gulung tikar, ya, alias tutup. Ya, dan kalau perusahaan-perusahaan tutup akan banyak pengangguran. Dan saya tidak berharap ada dari kita yang kena imbasnya. Ya, anak-anak kita mungkin yang sedang bekerja, mereka harus dirumahkan, mereka harus di PHK karena masalah ini. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, kasih itu harus diekspresikan. Ya, kita ini dikenal dengan kasih, ya, tetapi kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan apa yang harus kita lakukan dengan kasih itu. Ya, bagi saudara yang bekerja, silakan saudara bekerja. Ya, kalau Anda bekerja, jaga kesehatan, jaga jarak, ya, pakai masker. Masker itu meskipun tidak masker yang sekali pakai buang, yang sekarang ini sulit didapat, tetapi pakailah masker kain, atau saudara bisa bikin sendiri, atau pakai sapu tangan dan lain sebagainya. Intinya supaya melindungi Anda tidak pegang muka Anda, ya, melindungi kalau misalkan ada orang bersin, ada orang batuk persis di depan Anda, ya, itu saja. Dan mungkin saudara waktu di jalan, saudara bisa tutup pakai masker, pakai sapu tangan, atau pakai apa, atau pakai masker yang kain yang murah, itu bisa dicuci-cuci dan lain sebagainya. Jaga kesehatan, cuci tangan sesering mungkin. Ada kesempatan cuci tangan, ya. Jangan kita ini sok kuat, sok sehat, ya, tidak boleh, ya. Tetapi kita tetap berjaga-jaga, ya. Tidak boleh panik, jangan panik, tetapi kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada, ya. Saudara yang kasih Tuhan, biarlah malam hari ini kita mau belajar bahwa orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Nah, biarlah melalui renungan malam kita malam hari ini, kita mau lebih lagi menyatakan bahwa kita ini orang Kristen, dan orang Kristen itu adalah kasih, dan kasih itu harus dipraktekkan, kasih itu harus diekspresikan dengan hal yang sederhana. Kita menjaga jarak, kita tidak bergerombol, ya, kita tidak kumpul-kumpul, ya, sesering mungkin kita cuci tangan dan tahan diri untuk tidak keluar dari rumah, di rumah saja. Jadilah Kristen yang taat sama pemerintah Anda, agar supaya kita ini tidak dikatakan firman Tuhan tadi seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. 1 Korintus 13 ayat 1. Orang percaya yang tidak mempraktekkan kasih. Haleluya, puji nama Tuhan. Biarlah melalui renungan malam ini kita boleh belajar lagi hal-hal sederhana, ya, untuk kita bisa mengekspresikan kasih itu. Selamat malam, Tuhan memberkati.